Oke, kembali lagi ke DNG Playground. Kali ini kita akan melakukan pelatihan AutoCAD ya. AutoCAD itu ada berbagai macam, ini versinya yang saya pakai adalah AutoCAD 2017. Untuk yang lebih lebih bawah dari 2017 ataupun yang lebih naik ke 2023 2024 itu sama aja, mirip-mirip fungsi-fungsinya. Nah, ini rencananya saya akan bikin pelatihan AutoCAD untuk pemula yang sangat pemula dan umum. Jadi awam sekali dengan AutoCAD. Untuk teman-teman yang udah lebih advance, rasanya video ini kurang tepat. Tapi silakan menyimak juga kalau ingin menyimak. Untuk teman-teman, mari kita mulai latihan pertama dari pelatihan AutoCAD. Jaga AutoCAD dalam 5 pertemuan. Kita mulai pada latihan pertama. Latihan pertama yang kita perlu sadari ketika kita udah install AutoCAD, terus kita buka AutoCAD, tampilan pertamanya nanti akan kosong ya. Nanti akan kosong. Nanti akan kosong seperti ini. Nah, ini ada gridnya karena ini ada fitur gridnya ya. Nah, ini bisa dimatiin aja, display drawing grid on atau off, kita off kan aja. Nah, ini akan biasanya akan kosong kayak gini. Nah, di AutoCAD itu ini cuma contoh ya. Di AutoCAD itu biasanya objek-objek yang kita pakai itu adalah garis, polyline, dan bentuk sederhana ya. Makanya kita akan latihan dari garis dulu. Nah, ini saya udah bikin tabel, nanti akan saya kasih contoh. Contoh kita akan memulai dengan garis ya. Kita nyoba gambar garis. Yang pertama adalah garis atau line. Cara menggambar garis itu ada ininya ya, ada shortcutnya. Ada shortcut itu di sini ya, bisa kita ketikkan kodenya, nanti akan terinput sendiri komennya. Contoh kita tulis line ya. Untuk garis kan bahasa Inggrisnya line, makanya kita bisa ketik line, lalu kita enter. Secara otomatis nanti ini specify first point, yaitu tentukan poin pertama yang dijadikan garis. Nah, contoh kita klik ke sini, lalu kita tarik aja. Nah, ini kita udah terbentuk garis. Kita bisa ubah juga warnanya, bisa kita bikin tebal juga. Ini kalau ini, nah ini warnanya bisa by layer, bisa by block. Nanti ada penjelasan di video selanjutnya. Ini kalau kita mau custom aja bisa, misalkan oranye. Nah, terus atau ini ketebalannya ya, ketebalannya mau berapa milimeter. Terus ini ada tipe bentuknya. Nah, ini belum ku download semua, jadi ada yang putus-putus, ada putus titik putus, ada titik-titik. Nah, ini bisa diganti di sini. Oke, itu adalah line ya kalau dari shortcut. Nah, kalau dari fitur yang di atas ini, itu bisa di home, di line. Nah, sama ya, sama persis. Nah, ini kenapa ada tulisan ortho 71 70 ini? Ini adalah agar lurus. Cuman bisa aja kita nggak bikin lurus garisnya, kita miringin. Kita dengan mencet F8. Oke, kalau tadi kita gambar line pakai shortcut, sekarang kita coba pakai ini ya, fungsi yang ada di ini, di taskbar ini. Ada fungsi line, ini ada penjelasannya, creating straight line segment. Nah, kita bisa klik. Terus kita specify first point lagi, tentukan titik pertama kayak tadi. Nah, yang di titik atas tadi itu ini ya, garisnya lurus ya, karena kita pakai fitur namanya ortho ini. Yang di bawah ini ada ortho mode ini. Nah, ini secara otomatis kalau kita aktifkan akan lurus garisnya. Nah, kalau kita pengen yang miring, bisa kita matikan atau pencet F8. Ini kita matiin, kita miring ya. Nah, ini garisnya jadi miring. Nah, ini nggak pakai fitur ortho. Nah, gitu, itu caranya bikin garis. Kita coba kasih warna yang lain. Oke, itu ya, kita cara bikin garis adalah seperti itu. Oke, tadi kan udah line, udah ya, garis atau line sudah. Nah, sekarang selanjutnya kita coba bikin polyline. Nah, polyline ini apa? Polyline ini adalah garis yang bersambungan
untuk membentuk segmen tertentu ya. Nah ini penjelasannya di sini, polyline, grade 3D polyline. Nah ini polyline ini gabungan dari beberapa line, jadi nanti bisa membentuk ya. Contoh kita bisa klik di sini langsung. Kalau mau bikin dari sini bisa diklik aja langsung. Nah ini langsung tentukan titik pertama, misalkan ini ya. Nah ini adalah polyline. Bedanya apa polyline dengan line? Nah jadi kalau line itu dia cuma satu segmen, jadi cuma segaris ini aja. Nah kalau polyline ini terdiri dari beberapa garis, dari sini ke sini satu garis, ini ke sini dua garis, ini ke sini jadi 3 garis. Jadi poly itu kan banyak ya, jadi garis yang banyak. Yang kita kasih warna yang lain. Nah selain pakai fitur yang ini, bisa kita pakai shortcut. Nama shortcutnya adalah PL ya. Kita ketik PL di sini bisa, di kursor bisa, atau di command bar ini PL. PL itu singkatan dari polyline. Jadi AutoCAD itu manfaatin itu ya, polyline itu. Nah kita bisa bikin polyline semau kita. Dan kalau kita pengen ngepasin dia nutup di sini, bisa. Caranya adalah harus ada muncul ini kotak warna hijau itu di kursor itu, kotak warna hijau kecil itu, terus ada tulisan specify endpoint. Nah itu berarti dia akan tepat nutup di titik awal ya. Nah caranya ngaktifinnya pencet F3 di laptop teman-teman. Kalau kita mau matiin ya bisa kita matiin, contoh kita matiin F3. Nah sekarang udah nggak bisa lagi, udah saya pencet ya F3 nya, kotak hijaunya nggak muncul lagi. Nah ketika saya pencet F3 lagi nanti akan muncul. Nah tandanya ini ada OSnap off dan OSnap on di command bar. Kita klik oke. Nah ini adalah polyline yang nutup. Nah oke. Jadi kalau tadi udah polyline line udah, polyline udah, sekarang kita coba yang shape atau bentuk ya. Bentuk dari sederhana, bangunan sederhana, contoh segitiga atau kotak atau bulat. Nah itu bisa kita bikin di AutoCAD juga. Nah AutoCAD juga sudah nyediain fiturnya. Contoh ini yang fitur lingkaran. Ini ada arc itu lengkungan ya, garis lengkung. Kalau ini ada juga rectangle, ini akan kotak langsung. Terus ada juga yang polygon, rectangle tapi yang polygon. Contoh kita coba pakai yang rectangle dulu aja ya. Kita klik ini rectangle, atau kita ketikkan di command bar REC dari rectangle ya. Nah ini bisa kita bikin di sini. Nah ini ada rectangle atau kotak sederhana ya, enggak yang susah-susah banget nih. Oke selanjutnya adalah coba misalkan kita bikin kotak yang bentuknya poligon ini ya. Kita klik aja. Nah ini akan disuruh ngambil atau input nomor sisinya berapa, jumlah sisinya. Jadi kita bisa bikin segi 4, segi 5, segi 3, segi 8 dan sebagainya. Coba kita contoh segi 8 misalkan. Kita enter. Terus pilih senternya. Klik. Kita enter lagi. Lalu pilih radius lingkarannya seberapa. Nah, ini adalah segi 8 yang dibikin pakai fitur tadi, bikin polygon tadi. Nah, ini adalah segi 8 ya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa aja bikin bentuk-bentuknya pakai sisi berapapun. Ini ada enter number of side. Nah, ini sisi berapapun bisa kita bikin bentuknya di sini. Itu kalau yang sisi. Nah, kalau yang lingkaran ya kita tinggal pilih aja. Tapi bikin lingkaran juga banyak metodenya. Ada yang dari center, dari tengah ke radiusnya besarnya berapa meter, atau pakai center diameternya berapa, atau pakai titik 2 poin. Nah untuk lingkaran 3 poin, untuk lingkaran bisa
pakai tantan radius juga bisa, tantan juga bisa. Karena terlalu banyak ya, kita coba pakai yang paling gampang dulu, center radius. Kita pilih center radius, terus kita pilih tengahnya, klik, lalu pilih radiusnya sebesar apa. Nah ini bisa kita tarik aja atau kita ketikkan angka jaraknya ya, misalkan 10. Nah ini radiusnya 10 meter, ini satuannya meter ya yang saya pakai. Nah ini adalah lingkaran. Nah coba kita bikin lingkaran dengan cara lain. Circle kita pakai yang 3 poin, artinya kita menentukan 3 titik sisi lingkaran. Nah bisa kita klik first pointnya di sini, titik kedua misalkan di sini, ketiganya di sini. Nah secara otomatis lingkaran akan terbentuk karena 3 titik bisa dijadikan ini ya, untuk membentuk arc ya. Nah ini adalah cara bikin shape lingkaran. Nah itu adalah 3 bentuk geometris dasar di AutoCAD. Nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut, bisa diulik lebih lanjut. Ini yang keempat ini untuk kombinasi dari semuanya ya, tapi saya rasa teman-teman udah bisa kalau udah dikasih penjelasan. Jadi gitu adalah pelatihan AutoCAD yang untuk sesi pertama. Terima kasih udah nyimak, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.